Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk Mas Bro-nya semuanya. Jumpa lagi ya kita Mas Bro. Hari ini tepat usia tanaman kita di 21 HST Mas Bro. Saya lihat golor dan sulurnya sudah bermunculan ya, alhamdulillah. Maka hari ini program kerja saya adalah untuk melakukan pupuk susulan ya, pasca topping pucuk kemarin. Komposisi pupuknya apa saja, kemudian dosisnya berapa per batang, kita akan bahas ya Mas Bro di jumpa kita hari ini. Namun seperti biasa ya, untuk Mas Bro-nya yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel Irfan Jalur 08 ini, disupport terlebih dahulu ya Mas Bro channel kami ini dengan cara klik subscribe, kemudian like juga. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas support dan dukungan dari Mas Bro-nya semuanya. Saya selalu berdoa sesulit apapun musim tanam kita selalu finish dengan manis, ketemu harga yang mahal. Amin ya robbal alamin. Baik Mas Bro, sebelum kita menuju ke pokok pembahasan, di sini saya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Mas Bro-nya yang mempertanyakan kapan waktu yang tepat untuk melakukan pupuk susulan pasca topping pucuk. Apakah sebelum melakukan topping itu kita pemupukan, kemudian pupuknya kapan lagi kita berikan setelah topping? Saya jawab terlebih dahulu ya Mas Bro pertanyaan ini. Di video-video saya sebelumnya sebenarnya sudah saya ulas dan saya bahas pertanyaan ini, bahwasannya melakukan pupuk susulan itu boleh kita lakukan sebelum melakukan penopingan ya. Jadi sebelum topping kita boleh melakukan pemupukan, tapi intervalnya jeda 3 hari ya Mas Bro. Jadi misalnya kemarin saya melakukan topping ini di 17 HST ya, maka setidak-tidaknya di 12 HST atau di 13 HST kita melakukan pupuk susulan. Tujuannya supaya apa Mas Bro? Supaya daya gedor pupuk kita nanti tidak kencang lagi ya ketika kita melakukan topping. Karena ketika kita topping, kemudian kemarinnya kita akan melakukan pemupukan, sudah dipastikan Mas Bro batang-batang induknya ini nanti akan pecah ya. Jadi diusahakan ya, kalau sebelum melakukan topping kita melakukan pemupukan, minimal punya jeda waktu 3 hari lah minimal ya. Lebih panjang juga tidak apa-apa. Kemudian pasca topping, kapan waktunya yang tepat untuk melakukan pemupukan? Kalau pertanyaan ini sebenarnya kita harus melihat pertumbuhan golor terlebih dahulu Mas Bro. Di batang yang kita topping ini atau di tanaman yang kita topping ini, kita sunat, sudah bermunculan apa belum golornya? Walaupun dia cuma sedikit saja, ketika dia sudah golornya sudah bermunculan, Mas Bro-nya sudah bisa di situ untuk melakukan pupuk susulan. Namun ketika tanaman Mas Bro yang barusan disunat atau di topping tersebut belum bermunculan golor, jangan dilakukan pemupukan ya Mas Bro. Dikarenakan pupuk nanti yang masuk itu tidak ada tempat untuk menyalurkannya, tidak ada pucuk yang untuk menyalurkannya. Maka akibatnya batang induknya nanti akan pecah Mas Bro di situ ya. Logika ini Mas Bro ya sudah ditangkap ya dan sudah dipahami ya. Pokoknya intinya durasinya itu bukan panjangnya atau seberapa panjang golornya. Intinya Mas Bro tengok aja sudah bermunculan belum pucuk-pucuknya seperti golor lah intinya gitu. Kalau sudah muncul Mas Bro-nya mau 2 hari setelah topping atau 4 hari setelah topping, yang penting golornya ini sudah bermunculan, maka silakan Mas Bro-nya boleh untuk melakukan pupuk susulan. Untuk masalah dosisnya kecil terlebih dahulu ya Mas Bro. Jangan langsung dosis ngebut, jangan, dosisnya kecil terlebih dahulu. Tapi saran saya alangkah lebih baiknya sebelum melakukan pupuk kita melakukan penyiraman terlebih dahulu. Ibarat orang puasa kan Mas Bro, kita nggak mungkin langsung makan. Yang kita berikan pasti air minum terlebih dahulu. Setelah minum baru kita kasih makan ke tanaman kita supaya lebih maksimal ya hasil pupuk yang kita berikan ke tanaman kita itu daya serapnya. Kemarin sudah saya airi ini Mas Bro. Kemarin saya masuk air terlebih dahulu, baru hari ini saya akan masuk pupuknya. Jadi ukurannya itu ini ya Mas Bro. Ini ya, golor.
Kalau tanaman Mas Bro-nya golornya sudah muncul, seberapapun panjangnya, kalau Mas Bro-nya ingin melakukan pupuk susulan, boleh ya. Kalau sudah ada ini Mas Bro, pupuk yang akan kita berikan, air yang akan kita berikan akan terserap di ujung-ujungnya ini. Ini tidak akan mengakibatkan batang induknya nanti pecah. Untuk ciri-ciri tanaman yang sudah bisa kita pupuk pasca topping sudah dimengerti ya Mas Bro. Patokannya yaitu di pertumbuhan golor. Mau panjangnya seberapa tidak masalah ya, tidak jadi soal. Kalau sudah rata tumbuh semua golor, maka kita sudah bisa melakukan penyiraman dan juga pemupukan. Untuk cuaca yang sekarang ini Mas Bro, di tempat kami ini luar biasa, alhamdulillah. Cuacanya sudah mulai panas der Mas Bro. Maka kalau di tempat saya ini masih ada lembab-lembabnya ya Mas Bro, karena panas baru 4 hari terakhir ini saja panas. Yang kemarin-kemarin masih ada hujan. Kalau di tempat Mas Bro-nya yang betul-betul belum ada hujan sudah beberapa minggu, ya pasca topping 2 hari lah atau 1 hari pasca topping, Mas Bro-nya bisa melakukan penyiraman tipis-tipis saja ya. Jangan sekenyangan, pokoknya disiram aja tipis supaya tidak layu ya Mas Bro. Kita jaga kelembaban tanahnya, tetapi jangan basah sekali. Pokoknya macak-macak gitu aja, supaya tanamannya nggak layu, pertumbuhannya juga bisa maksimal. Namun kalau yang di tempat Mas Bro-nya masih sering terjadi hujan seperti tempat saya ini, maka selama topping jangan melakukan penyiraman terlebih dahulu ya. Kita jaga supaya pertumbuhan golornya bisa tumbuh terlebih dahulu, baru kita lakukan penyiraman, kemudian pemupukan. Dan pupuk yang kami pergunakan hari ini Mas Bro di 20 ST. Hari ini masih tetap sama ya, dengan formulasi yang sudah kita persiapkan kemarin, yang sudah kita peram. Yaitu untuk dekomposernya ada Topsas, kemudian air Jakaba. Untuk pupuknya NPK 16 ya. Cuman di pupuk susulannya ini pasca topping ini kita langsung masuk MKP ya. Yang tujuan saya adalah untuk memancing ya bakal-bakal buah dan juga bunga supaya lebih produktif kembali di masa generatifnya nanti. Untuk ukuran saya masih manual ya Mas Bro, kocor manual. Setiap air 20 liter ini nanti saya akan masukkan ya MKP ini. MKP untuk 20 liter di ember cat itu adalah 4 sendok makan. Kemudian kalau NPK 16 nya Topsas sama air Jakaba ini kemarin sudah saya peram ya. Saya sudah peram, saya tinggal mengambil biangnya saja. Hari ini saya hanya akan mengeluarkan tambahannya yang baru yaitu MKP ya. Untuk 20 liter hanya 4 sendok makan saja. Jadi ini ya Mas Bro, pupuk yang sudah kita peram beberapa waktu yang lalu, tepatnya di 8 HST saya buat, baru saya aplikasikan pertama kemarin di 12 HST, dan hari ini saya akan aplikasikan kembali ke tanaman saya di usia 20 HST ini. Yaitu komposisinya kemarin ini 3 kilo NPK 16, kemudian saya tambahkan juga Ultradap, Topsasnya 500 ml, dan 12 liter itu kemarin adalah air Jakaba. Dan saya ukur ya, di setiap aplikasi untuk ember 20 liter, maka pembiangannya saya buat kemarin itu sesuai umur ya. Ketika aplikasi berikutnya akan nambah 1 gelas. Maka hari ini saya akan aplikasikan di biang yang sudah saya buat ini, yaitu 4 gelas ya. Satu, 2, 3, 4. Kemudian untuk Jakabanya, air Jakaba juga saya tambah 1 botol aqua besar ya Mas Bro. Untuk setiap aplikasi 20 liter ya. Nah ini Mas Bro, Jakabanya. Masukkan aja sekalian, nggak apa-apa Jakabanya Mas Bro. Nanti sekalian untuk pembenah tanah.
Kemudian MKP-nya 4 sendok makan. MKP ya Mas Bro. Berikutnya 4 sendok makan. 1 2 3 4. Tujuan kita tambahkan MKP ini untuk memancing bakal bunga dan bakal buah ya Mas Bro. Kalau yang untuk indulnya supaya bunganya rame ya. Kalau untuk yang non bijinya supaya serempak nanti munculnya bakal buah ya. Dan target penyerbukan kita nanti di 30 HST. Setelah ini diaduk rata ya Mas Bro, aduk rata. Dan kita tambahkan airnya full ya, 20 liter. Aplikasi di setiap lubang pupuk itu 80 mili Mas Bro, hingga 100 mili ya per lubang pupuknya. Boleh nggak Mas aplikasinya di dekat batang? Kalau Mas Bro-nya langsung mau bilas dengan air boleh ya. Tapi kalau Mas Bro-nya lama lagi nanti atau besoknya baru mau nyiram, kalau manual jangan ya Mas Bro, karena sekarang cuaca lagi panas sekali. Nanti bisa berefek terjadi busuk batang ya, terkena pupuk yang kita berikan. Tapi kalau Mas Bro-nya langsung dibilas ya, dibilas dengan air atau disiram langsung dengan air, boleh dekat batangnya. Oke Mas Bro, ini sudah larut MKP-nya, karena MKP itu mudah sekali larut ketika sudah masuk ke dalam air. Tinggal kita tambahkan saja airnya full ya, 20 liter, baru kita aplikasikan satu persatu ke lubang pupuk yang sudah kita persiapkan. Ingat ya Mas Bro, untuk aplikasi pengocoran pupuknya kita berikan di lubang pupuk ya, atau kurang lebihnya ya 10 cm lah dari batang induknya. Jangan langsung di lubang tanah Mas Bro, karena cuaca lagi panas banget Mas Bro. Nanti kalau kita kocorkan ke lubang tanah Mas Bro, Mas Bro-nya tidak langsung bilas dengan air, maka nanti batangnya ini bisa busuk Mas Bro, atau bahkan pecah Mas Bro, karena pupuknya kan udah panas Mas Bro. Kemudian cuaca panas, jadi itu nanti bisa merusak batang semangka kita. Jadi rekomendasi kalau Mas Bro-nya pupuk manual seperti saya ini, lakukan pemupukannya jauh ya dari batangnya ya, minimal 10 cm jaraknya dari batang induknya, supaya betul-betul aman ya Mas Bro kondisi pokok tanaman yang kita jaga dan kita rawat ini. Dan dosisnya Mas Bro, saya menggunakan cangkir ukur ini 80 mili Mas Bro. Jadi setiap lubang tanam ini nanti akan saya berikan sebanyak 1 cangkir saja, atau 80 mili. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lebih bagusnya Mas Bro, itu setelah kita melakukan pemupukan ini langsung kita kocor ya, supaya betul-betul bisa diserap maksimal oleh tanaman kita. Oke Mas Bro, saya kira jumpa kita di pertemuan kita di video kali ini sudah cukup ya. Yang mana informasi yang saya bagikan ini adalah pupuk susulan yang sebaiknya kita lakukan pasca topping pucuk. Itu sudah terjawab ya pertanyaan dari Mas Bro-nya yang mempertanyakan ciri-cirinya tanaman yang sudah siap di pupuk dan disiram pasca topping, sudah saya jawab ya. Dan pupuk yang saya berikan ini versi Irfan Jalur 08 ya, bukan versi orang lain, tapi ini versi Irfan Jalur 08 yang saya berikan di tanaman saya dengan bibit seri F1 di musim kali ini. Mas Bro-nya mau ngikuti pola saya silakan, tidak pun tidak apa-apa, karena masih banyak lagi cara dan tutorial yang sudah dibagikan oleh para YouTuber yang lainnya ya, termasuk channel teman kita yaitu Ayah TV. Jadi kita memiliki versi pupuk yang berbeda, namun tujuan akhirnya sama ya, panen, finish dengan manis, ketemu harga yang mahal. Dan jumpa kita hari ini saya kira sudah cukup. Kita akan jumpa di perawatan berikutnya ya. Cuaca panas Mas Bro, hati-hati masuknya trip atau kutu kebul. Hambatan terbesar di cuaca panas ini adalah bukan jamur ya, melainkan keriting. Jadi perawatan-perawatan apa saja yang akan Irfan Jalur 08 lakukan untuk menyelamatkan tanaman saya ini di cuaca yang sudah mulai panas ini ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan walaupun ada hujan tidak terjadi banjir seperti kemarin lagi.
Oleh karena itu untuk Mas Bro-nya yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel kami ini, yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya Mas Bro, supaya tidak ketinggalan update perawatan-perawatan berikutnya. Perawatan apa saja yang baik kita lakukan untuk menghindari dari keriting ya. Karena cuaca panas. Cuaca panas ini lawannya trip, kutu kebul, dan tunga Mas Bro. Maka penyakit yang akan datang itu adalah keriting ya, dan virus Gemini. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas support dan dukungan dari Mas Bro-nya semuanya. Pokoknya selalu jaga mood, tetap semangat, senajan kita berbudidaya di lahan yang sempit, di cuaca yang rumit. Salam tani, salam hijau royo royo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.